Malam, Bapak Saudara sekalian, kalau mau merasakan mujizat itu datang persekutuan doa. Karena kita itu dari tadi nambah lagi nggak ya? Nambah lagi nggak ya? Tiap kali ada orang baru masuk, wah ada mujizat gitu. Dan mungkin sudah berhenti. Terakhir tadi Stephen boleh datang ke sini. Dan kita akan sebentar lagi masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat ke-13. 1 Timotius pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayat 13. Hari ini kita akan merenungkan mungkin tema yang cukup aneh ya untuk persekutuan doa, diberikan judul syarat pemimpin jemaat dan mengapa kamu perlu tahu. Ya, kita mengasumsikan kamu di sini adalah Anda dan saya yang bukan pemimpin jemaat. Tapi kenapa kita perlu tahu itu? Kita akan baca dan merenungkan bersama di dalam 13 ayat ini. Mari kita membaca secara bergantian 1 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang mengendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Ayat 2. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman di dalam hati yang suci. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, saudara sekalian, sebagai catatan, gereja kita itu adalah gereja yang disebut Presbyterian, yaitu gereja yang mengakui sistem kepemimpinan dari penatua. Ya, presbyter itu adalah yang diterjemahkan later on di dalam bahasa Indonesia penatua, di dalam bahasa Inggris teks yang kita baca menggunakan istilah elder atau overseer ya. Overseer itu lebih cocok diterjemahkan sebagai penilik jemaat. Dia yang mengawasi kalau mau pakai bahasa mengawasi ya. Tapi menilik itu lebih tepatnya mereka yang menjadi caretaker, yang mengurus hal-hal baik, well-being daripada jemaat itu. Gereja kita adalah gereja yang presbyterian. Nah, kenapa demikian? Karena di perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya mengakui 2 jabatan menurut perjanjian baru. Tentu Bapak Ibu tahu ya, ada bagian firman Tuhan yang mengatakan gereja itu diberikan nabi-nabi, kemudian rasul, kemudian gembala, pengajar, dan penginjil. Ya, itu ada di dalam Alkitab. Tapi itu adalah seperti apa ya, fungsi. Tuhan itu berikan fungsi ini loh, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Sedangkan di dalam bagian yang lain, yang disebut sebagai office, jabatan, itu cuma 2, yaitu penatua, elder atau overseer itu, dan kemudian diaken, deacons. Ini yang Presbyterianism itu picked up. Jadi pendeta itu masuk mana? Pendeta itu masuk juga di penatua. Jadi kalau istilah GRI misalnya, ada yang disebut penatua jemaat. Anda tahu siapa penatua jemaat Anda? Yang mana boleh ditunjuk? Ya, di sini ada satu ya, ada penatua Denny. Ada satu penatua lagi namanya penatua Jackson. Penatua kita 3. Yang satu lagi adalah ya pendeta Agudin, penatua pendeta. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau Anda di gereja Presbyterian Amerika, mungkin Pak Arthur juga tahu ya, itu istilahnya bukan penatua jemaat dan penatua pendeta, tapi istilahnya adalah teaching elder untuk pendeta dan ruling elder untuk penatua awam. Cuman kita nggak pakai istilah bahasa Inggris ini karena seperti berarti yang satu hanya mengurus kebutuhan rumah tangga, yang satu hanya ngajar. Kita nggak mau itu. Jadi kita pakai istilah penatua awam atau penatua jemaat dan penatua pendeta, yaitu hamba Tuhan. Bukan saya, hamba Tuhannya adalah pendeta Agudin. Jadi saya ini tidak ada jabatan di dalam gereja lokal. Vikaris itu nggak ada jabatan. Vikaris itu paling banter diterjemahkan pembantunya pendeta gitu. Wakil, vikar itu wakil. Diaken itu juga ada di dalam perjanjian baru, diakones tidak ada.
Oh, ini yang diakones di sini mungkin ada di Zoom ya, ada mungkin Bu Evi dan seterusnya. Ya, itu tidak ada di dalam jabatan gerejawi di Perjanjian Baru, tapi pelayanan diakones yaitu diakon perempuan yang mensupport pelayanan diakon laki-laki. Anda tahu siapa diakon laki-laki di gereja ini? Boleh ditunjuk yang di depan ada satu Pak Arthur, yang di belakang juga ada. Ya, ada juga Pak Bram dan mungkin ada juga di Zoom ya dan yang lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini adalah dua jabatan gereja yang Perjanjian Baru itu punya. Tidak selalu gereja di Perjanjian Baru itu punya pejabat gerejawi. Terutama kalau gereja itu baru berdiri, nggak ada pejabat gerejawinya. Kisah para Rasul habis Pentakosta, terus kemudian ribuan jemaat ada di situ, nggak ada itu penatua dan diaken. Tapi nggak lama kemudian, beberapa pasal berikutnya, mereka mulai pilih. Yang terkenal itu Stefanus, satu dari 7 diaken pertama, yang kemudian, ya sayangnya diaken pertama ini banyak yang mati gitu ya. Banyak yang dibunuh, dimartirkan, dan seterusnya. Mereka itu yang dicatat pelayanan utamanya para diaken adalah pelayanan mercy ministry, pelayanan meja, pelayanan belas kasih. Kalau Anda melihat misalnya orang di antara kanan kirimu yang cocok jadi diaken, ya puji Tuhan, mungkin tahun depan kita tambah diaken ya Pak Denny ya. Saya tidak tahu sih jadi atau enggak. Nah, saudara sekalian, kita kalau membaca di dalam bagian ini, kira-kira ya, dibagi ke dalam dua. Kalau yang penatua, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketujuh, itu ada sekitar 14 sampai 18 syarat bagi penatua. Tergantung ya, Anda mau pecahkan misalnya itu ada deskripsinya itu jadi 2 atau tetap 1. Tapi kira-kira ada 14 syarat sampai 18 syarat bagi penatua. Diaken dari ayat 8 sampai 12 ada sekitar 8 berlaku bagi diaken dan 4 bagi istri-istrinya. Bukan satu diaken, istri-istrinya bukan ya. Tapi dengan para istrinya itu juga ada syaratnya. Dan ayat 13, Bapak Ibu sekalian, jadi 14 sampai 18 untuk para penatua, untuk Pak Denny gitu ya, ada 14 sampai 18, dan untuk Pak Arthur, Pak Bram, dan Alan itu ada 8 kira-kira minimal buat mereka, dan 4 bagi istri-istri mereka. Nah, saudara, ayat 13 itu adalah kesimpulan yang berlaku bukan hanya bagi penatua dan diaken, tapi juga berlaku bagi semua pemimpin jemaat, itu sekaligus, all together. Ayat 13, saudara, boleh baca lagi ya. Sebab mereka, nah mereka ini bukan diaken saja, bukan istrinya saja, mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Dalam bahasa lain, mereka layak mendapatkan kedudukan yang baik, sehingga di dalam iman kepada Kristus, mereka bersaksi dengan leluasa. Ini ayat 13 ini berlaku buat diaken, istrinya, penatua, dan basically semua yang melayani dengan baik. Artinya, mungkin kita yang suatu saat akan menjabat, saudara. Anda semua pengen menjabat kan ya, betul ya? Kok geleng-geleng gitu ya, langsung lihat bawah, lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, saudara. Nah, saudara, misalnya begini, saudara ya, arti dari ayat 13 itu bisa dibaca begini. Misalnya, penatua dibilang janganlah petobat baru di ayat 6, sedangkan kepada diaken, Paulus bilangnya hendaklah ia diuji dulu di ayat 10. Jadi, kalau dibaca dengan prinsip ayat 13, artinya prinsip 6 dan ayat 6 dan ayat 10 itu berlaku buat dua-dua. Ya kira-kira begitu. Istri penatua nggak dikasih nasihat, bukan berarti enak nih. Kalau istri diaken nggak enak, istri penatua kan nggak disebut. Ya bukan juga. Sama, menurut prinsip ayat 13, berlaku dua-dua. Jadi bukan cuma istri bapak yang di belakang dan bapak yang di depan, yang di tengah juga berlaku, saudara. Nah, reaksi kita kan normalnya, waduh, cabote gitu ya. Siapa yang mau menjadi penatua atau diaken? Kalau syaratnya itu, baca aja yang pertama di ayat 2. Apa itu? Karena itu, pengawas jemaat, ya, elder, haruslah seorang yang apa? Tak bercela. Siapa yang mau gitu ya, tak bercela. Wangel, saudara, ya, susah. Kalau gitu kita biasa membaca dengan kesimpulan, kalau gitu saya enggak deh. Ini biarlah Pak Arthur yang penuh dengan kerohanian. Ini biarlah untuk Pak Bram yang senang gereja, di gereja terus. Atau untuk Pak Denny, Pak Jackson, dan lain sebagainya. Saudara, kita biasanya itu membaca, kebiasaan kita adalah, ya reaksinya langsung, wah saya enggak deh. Karena berarti kalau bercela dan lain sebagainya, ya kayaknya saya untuk memenuhi itu sesuatu yang impossible. Nggak mungkin, terlalu jauh lah. Atau yang kedua, reaksi kita biasanya melihat begini, wah kalau gitu orang yang pengen melayani dan menjabat, ya sudahlah mereka cari, apa istilahnya orang Surabaya? Cari penyakit. Saya pernah mendengar istilah ini kan, kita ngomong dengan bercanda tentu, tapi sebenarnya di bawah kan lumayan bener ya. Kalau sudah masuk ke dalam satu pelayanan, waduh, nggak bisa keluar. Ya berarti mereka yang memang memberikan diri untuk aktif, mereka mencari masalah bagi mereka sendiri.
Atau mungkin kadang-kadang ya saudara di dalam kebiasaan negatif saya dan teman-teman dulu ya, teman-teman saya itu, saya juga itu punya kebiasaan negatif lihat orang yang pengen ambil jabatan. Wah ini pasti mereka ini pengen nampil nih. Kalau saya ini, saya lebih humble. Jadi saya nggak mau nampil. Saya tak kerja di belakang layar. Ya kesannya berarti Paulus bilang begini nih, marketing. Iya kan ya? Marketing. Bagus segala sesuatu. Menginginkan ini, menginginkan jabatan mulia. Tapi kita yang baca ini reaksinya negatif. Ya berarti mereka yang akhirnya tetap mau, kayaknya pengen nampil. Karena siapa yang nggak mau? Siapa yang mau sih? Syaratnya seberat ini. Keuntungannya juga nggak ada sih. Capek doang. Gitu. Nggak dibayar, belum tentu dapat kehormatan kalau di carry jadi penatua diaken dimarah-marahin gitu ya. Jadi perwakilan pengurus makin banyak dikritik, nggak ada untungnya. Maka mungkin saudara ya, waktu Paulus bilang syarat-syarat ini di dalam 13 ayat, atau versi lain di dalam Titus pasal yang pertama, itu versi lain dari syarat pemimpin jemaat, Paulus itu kasih satu antisipasi untuk reaksi kita. Reaksi kita tadi ya, waduh ini susah, ini bukan saya, dan seterusnya. Paulus bilang di dalam ayat yang pertama, benarlah perkataan ini, berarti common knowledge ya, umum di dalam jemaat itu, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. How come ya? Kok bisa ya? Kok bisa Paulus bilang begitu? Tentu bukan karena dia tadi ya, marketing, kayak di KRI kan, ayo pelayanan, setelah masuk, nah sudah terjebak. Isinya cuma penderitaan, ratap, dan tangis. Kan bukan cuma itu ya tentu ya, bukan cuma marketing. Jadi kira-kira kenapa Paulus itu kok bisa mengantisipasi dan mengatakan kalimat ini? Dan itu kutipan loh ya, kalau Anda melihat di dalam Alkitab Anda, itu ada kutipannya. Orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Artinya ini common knowledge yang seharusnya mereka itu setujui. Yang pengen jadi seperti penatua dan diaken di gereja kita, itu mengingini jabatan yang mulia. Saya penasaran, saudara. Beberapa bulan lagi kalau dicari ya, calon diaken berikutnya, calon penatua diaken, penatua berikutnya. Semoga tidak ada yang mengatakan, oh jangan saya, karena ini terlalu berat, atau jangan saya karena ini nggak cocok, kepribadian saya itu bukan ekstrovert, dan seterusnya. Ya jangan ya. Karena Paulus mengatakan, dan kita harus setujui, ini adalah suatu kehendak yang mulia. Mereka pengen tugas yang mulia, nggak salah itu. Dan dibaca lagi dengan ayat 13, sebab mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang memang baik. Seharusnya mereka mendapatkan penghargaan. Kira-kira itu yang maksudnya Paulus. Jadi apa alasan ya ayat 1 itu Paulus katakan? Mungkin ya saudara sekalian, karena hampir semua syarat, dan ini kenapa saudara perlu tahu, hampir semua syarat penatua dan diaken, kecuali satu, itu diberikan dan dituntut kepada semua orang Kristen, dan gak cuman kepada mereka. Saya ulang ya, mungkin karena hampir semua syarat, kecuali nanti cuma satu yang tidak dituntut bagi semua orang Kristen, hampir semua syarat itu dituntut dari Anda dan saya, yang bukan pemimpin jemaat. Kita seringkali baca syarat-syarat ini sebagai syarat luar biasa, padahal nggak ada yang luar biasa dari 13 ayat ini. Bahkan hampir semua itu sudah pastilah. Itu kalau kita orang Kristen yang decent, yang cukup baik saja. Nggak usah sempurna, cukup baik saja. 13 ayat ini seharusnya menjadi gambaran kehidupan kita. Bukan cuma bagi penatua dan diaken yang sudah wajahnya letih lesu setiap kali datang acara gereja gitu ya. Bukan cuma untuk mereka, tapi buat Anda dan saya semua tanpa terkecuali. Coba ya, mempunyai hanya satu istri. Ya, emang kalau bukan diaken boleh dua. Ya enggak ada lah. Semua harus punya satu istri. Atau kalau saudara bukan penatua boleh 3. Ya enggak boleh kan? Nah, ada yang bilang saudara ya, syarat ini kalau Anda lihat ya, mempunyai hanya satu istri muncul di ayat 2, itu bukan berarti cuma satu istri, kalau itu sudah pasti. Tapi bukan itu. Maksudnya adalah dia itu tidak boleh kawin 2 kali. Saudara. Ada yang mengatakan begitu. Jadi penatua itu tidak boleh pernah kawin 2 kali. Kalaupun dia istrinya mati, meninggal, dia tetap harus setia. Tapi kayaknya kurang pas ya. Kayaknya nggak ada di dalam Alkitab itu disupport sih. Atau yang kedua misalnya, oke, kalau meninggal boleh nikah lagi, tapi kalau meninggal cerai, nggak boleh nikah lagi. Seperti Paulus. Paulus itu kemungkinan pernah menikah dan bercerai. Karena kemungkinan ya di dalam tradisi, istri Paulus itu tidak mau mengikuti dia percaya pada Yesus. Karena dia ini kan orang Yahudi yang luar biasa taatnya, dan kemudian kaum yang cukup ekstrim.
ya istrinya nggak mau gitu, lebih militan dari Paulus. Sehingga dia akhirnya menceraikan atau mengizinkan dia pergi, dan itu muncul di dalam surat Paulus, dan dia nggak nikah lagi. Tapi apapun itu, saudara sekalian ya, mereka kemungkinan ya itu bukan yang tadi yang meninggal kemudian harus setia atau yang cerai dan tidak nikah lagi, tapi lebih mungkin ya dibaca pada saat itu karena gereja itu dipenuhi dengan orang yang baru bertobat dari agama lain dan dulu mereka biasa punya istri banyak. Waktu mereka masuk ke dalam gereja, mereka nggak boleh jadi elder. Jadi jangan sampai itu terlihat sebagai normnya, aturannya, atau patokannya. Tapi harus pilih yang suami dari satu istri. Itu kemungkinan lebih tepat di dalam bagian ini. Ini menarik sih, saudara. Waktu orang datang misalnya dari agama penyembahan berhala ke dalam gereja, kemudian dia bawa istri misalnya 7. Kira-kira gereja itu reaksinya apa ya? Nah, salah satu penafsir mengatakan kemungkinan ya reaksi gereja adalah bukan menceraikan semua loh. Kenapa? Karena kalau diceraikan, wanita-wanita yang tidak bersuami nggak bisa hidup. Jadi mereka harus tetap dengan responsible, gently, lembut, dan fair kepada istri-istri mereka. Tapi, lu nggak boleh jadi elder. Karena ini bagian dari kehidupan lama yang kamu nggak bisa beresin setelah jadi Kristen. Itu kemungkinan responnya, saudara. Tapi kita juga sama ya, tentu hanya suami dari satu istri, atau istri dari satu suami. Yang kedua, saudara, misalnya kan Anda membaca dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Jadi, saudara boleh ini ya. Saya bisa testify, saudara, saya sering mendapatkan tumpangan. Mereka yang bijaksana, sopan, menahan diri, dan memberi tumpangan ini bukan berarti Anda boleh abuse mereka gitu ya. Tapi ini adalah cara lain atau versi diakennya misalnya terhormat dan tidak bercabang lidah. Itu sepaket bisa dibaca sebagai mereka itu hospitable. Mereka itu, ya hospitable diterjemahkan seringkali ramah ya. Tapi bukan ramah as in suka senyum, suka nyapa gitu ya. Bukan. Tapi hospitable itu mereka yang baik dan siap melayani. Bahkan mereka yang asing bagi orang-orang itu. Sekali lagi ya, zaman Paulus, gereja itu banyak orang-orang pendatang, orang miskin, rasnya beda, bahasanya masih beda juga. Kadang-kadang yang satu Aram, satu Yunani, mungkin satu bahasa yang lain. Mereka tuh mungkin nggak mungkin ketemu kalau nggak di dalam gereja, karena komunitasnya itu beda di luar. Maka waktu mereka dalam gereja, nah ini yang menjadi pemimpin harus mereka yang hospitable, yang bisa menyambut orang-orang asing itu ke dalam komunitas mereka. Jadi bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan itu dibaca dengan hospitality. Nah, saudara boleh menilai ya penatua dan diaken. Tapi juga bukan cuma mereka lah. Anda juga, saya juga. Kenapa, saudara? Karena di dalam Ibrani pasal 13, kalau Anda melihat Ibrani pasal 13, hospitality itu dituntut buat semua orang Kristen. Bukan cuma buat 1-2 orang. Syarat lain ya, saudara, kita maju lagi. Bukan peminum, bukan pemarah, tapi peramah. Dia yang cinta damai dan bukan hamba uang. Versi diakennya, mereka yang bukan penggemar anggur, tidak serakah, melainkan mereka yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Saudara, ini bisa dibaca sepaket. Mereka yang tidak dikuasai nafsu kedagingan mereka. Tadi hospitality, ya. Yang sekarang itu mereka yang tidak dikuasai oleh hal-hal lain yang mereka itu suka. Peminum misalnya, not a drunkard, bukan orang yang dikuasai oleh anggur. Atau addiction yang lain, kecanduan belanja, kecanduan tidur siang, males gitu ya. Nggak boleh begitu. Mereka nggak boleh dikuasai dengan hawa nafsu mereka. Bukan pemarah, berarti orang yang tidak dikuasai oleh ego misalnya. Bukan cinta uang, mereka yang dikuasai dengan kecintaan pada harta dan seterusnya. Dan ini juga dituntut buat semua orang Kristen. Amsal misalnya, Amsal 25 ayat 28 mengatakan, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Orang yang tanpa pengendalian diri seperti kota yang tidak ada tembok. Pencuri semua bebas masuk, menjara, merusak. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak bisa memimpin jemaat. Karena mereka tidak membiarkan hidup mereka itu dikontrol oleh firman Tuhan. Tapi semua bisa masuk, entah itu kecanduan A sampai Z. Mereka tidak boleh jadi pemimpin jemaat. Ini juga nasihat umum. Saudara dan saya bukan penatua dan bukan diaken juga harus mawas diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh apapun itu yang membuat kita seperti kota tanpa tembok, saudara. Maju lagi ya. Syarat yang lain, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Nah, ini lumayan sulit, saudara. Karena standar yang ini, itu dituntut hasil yang kelihatan, saudara. Kalau tadi kan, ya bisa pura-pura sopan ya.
bisa pura-pura tidak meminum, tapi ternyata peminum misalnya. Bisa misalnya tidak cinta uang di depan, tapi di belakang cinta uang. Itu kan bisa ditutup. Kalau yang ini kelihatan, istri raut wajah nggak bisa disembunyikan. Anak-anak perilaku bencekno nggak bisa disembunyikan, saudara. Jadi ini dituntut hasil yang kelihatan. Nah, ini agak sulit, saudara. Jadi ini salah satu poin yang bisa diobserve dan langsung bisa dinilai. Penatua dan diaken juga sama, suami dari satu istri, tapi istrinya tidak boleh pemfitnah. Istrinya nggak dicatat harus pelayanan ABCD, enggak. Tapi jangan sampai mereka itu pemfitnah. Merusak jemaat. Anak-anaknya, Titus 1 ayat 6 bilang harus beriman. Titus pasal pertama ayat 6. A believing child. Tapi saudara ya, saya pernah bahas ini ya. Believing child itu gimana? Saudara lihat perumpamaan anak yang hilang kan ya. Anak yang dua itu kan sulung dan bungsu. Yang resek itu kan yang bungsu ya. Nakal, jahat, kurang ajar, minta warisan, pergi kemudian meninggalkan papanya. Ya untungnya bertobat gitu kan ya. Tapi yang sulung ini ya baik-baik sih di rumah. Tapi apakah hatinya itu percaya kepada bapaknya? Ya mungkin juga enggak ya. Jadi believing child ini bagaimana, saudara? Nggak terlalu pasti sih. Tetapi yang pasti, saudara, adalah mereka itu harus punya satu nama baik yang kemudian tidak menjadi batu sandungan di dalam jemaat. Karena mereka akan dilihat. Mereka akan jadi patron di dalam gereja itu, di dalam komunitas itu, dan mereka akan jadi model. Karena orang Kristen belum banyak. Mereka cuma bisa lihat panutan dari mereka yang lebih senior di dalam iman mereka, saudara. Maka mereka, saudara, itu harus suami dari satu istri, istrinya bukan pemfitnah, bukan perusak di dalam jemaat, anak-anaknya harus percaya, dan ini terkait dengan jangan sampai mereka petobat baru, atau di dalam versi diaken, mereka harus diuji, baru ditaruh di dalam pelayanan itu. Tapi bukan begini, saudara ya. Kalau ada kurang berarti langsung diribas habis, bukan ya. Tapi coba dilihat, saudara, diuji. Ada pergumulan yang real, digumuli dengan sehat, atau sekedar dia menelantarkan pergumulan di dalam keluarganya. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Misalnya ketika anak sudah besar, lalu meninggalkan iman, gitu ya, papanya mesti gimana? Mesti dipecat, diberhentikan. Kalau anaknya sudah umur 35 gitu, tiba-tiba nggak mau lagi percaya kepada Tuhan, ya mesti apa? Gitu. Itu beda dengan yang dari kecil nggak pernah diurus, dibiarkan di rumah, ditelantarkan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Istri ada kekurangan, tapi misalnya suami bisa mengatur sehingga meskipun istrinya memang ada kekurangan, tapi tidak merusak pelayanan lebih besar. Tahu apakah dia kehilangan otoritas, kehilangan kehormatan oleh istri dan anak-anaknya. So, ini dua hal yang berbeda. Jadi perkara yang ini memang perkara yang sulit, saudara. Intinya adalah jangan sampai pelayanan di dalam suatu komunitas itu rusak karena pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih dengan matang. Itu artinya, saudara. Bukan tidak boleh ada proses atau pergumulan sama sekali. Hal ini, saudara, kita semua, bukan penatua dan bukan diaken, juga dipanggil untuk cultivate a believing family, no matter what. Kita juga dipanggil untuk punya keluarga yang percaya kepada Tuhan dan menjadi ini ya, tidak menjadi batu sandungan di dalam komunitas. Semua juga mau, saudara. Jadi kadang-kadang kita ini hati-hati ya waktu baca ini, jangan wah si A, si B, si C kok begini dan begitu keluarganya. Ya, beda, saudara ya. Dengan misalnya kita memang mau memilih, kemudian cari orang, saudara. Ya kalau kita cari orang itu perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau sudah terjadi misalnya, ya tidak di gereja kita sih, tapi di banyak tempat lain itu terjadi, ya itu perlu hikmat yang khusus, saudara. Perlu ada penanganan yang khusus. And it's very painful, sangat-sangat menyakitkan bagi mereka yang melayani dan yang dilayani, saudara. Jadi syarat yang pertama disebut, saudara, kalau Anda melihat semua ini, syarat yang pertama disebut tidak bercela, atau bahasa aslinya above reproach, itu bukan berarti sempurna di dalam segala hal, tapi berarti apa sih? Kalau semua ini dituntut oleh orang Kristen, Anda penatua atau bukan, diaken atau bukan, diberikan syarat ini sama seperti mereka, berarti bercela diartikan apa? Bukan sempurna, tapi mereka yang sudah menunjukkan a consistent spirituality. Konsisten spiritualitasnya. Sederhananya, saudara, daftar kualifikasi ini itu tidak membuat pemimpin-pemimpin jadi sekelompok elitis, orang yang kualitatif difference. Saudara tahu kualitatif difference ya? Beda secara kualitas, itu kayak khusus sendiri, kelas tersendiri, lebih dekat pada Tuhan, dan seterusnya. Ya bukan. Tapi dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang yang sudah menunjukkan consistent spirituality sekian lama, sehingga mereka bisa menjadi panutan di dalam jemaat, meskipun mereka juga tentu tidak sempurna.
Pertama, supaya tidak merusak mereka yang baru bertobat di dalam gereja. Dan yang kedua, untuk melindungi diri mereka sendiri. Kalau Anda memilih penatua dan diaken yang belum diuji, mereka sendiri yang akan mengalami rasa sakit yang pertama. Karena ternyata capek. Mencoba hidup sempurna, mencoba menjadi panutan, mencoba untuk menjadi teladan, mencoba ini dan itu, ternyata mereka nggak sanggup karena mereka baru bertobat. Jadi kita yang memilih itu yang salah sebetulnya. Kalau kita menaruh orang yang belum menunjukkan spiritualitas yang konsisten. Mereka yang menunjukkan spiritualitas konsisten bukan sempurna, mereka yang layak menjadi pemimpin di dalam jemaat. Artinya kalau ada kekurangan, mereka siap dikoreksi, karena mereka harus mengoreksi kita, berarti mereka harus siap dikoreksi. Kalau ada dosa, berarti mereka harus meratapi dosa mereka dan bertobat, karena mereka akan menegur dosa kita dan meminta kita bertobat. Mereka yang perlu untuk bertumbuh lebih dulu dan lebih cepat dibandingkan kita. Ya, kita semua tanpa terkecuali juga dituntut itu, tapi mereka yang sudah menunjukkan konsisten spiritualitas yang konsisten, mereka yang boleh menjadi pemimpin di dalam jemaat. Nah, kira-kira saudara waktu baca 13 ayat ini, apa yang muncul dituntut dari mereka dan tidak dari kita? Apa? Yang belum saya bahas? Apa? Cakap mengajar. Bukan berarti mereka harus pintar, bukan. Tapi karena mereka sudah menunjukkan spiritualitas yang konsisten, mereka baru boleh mengajar. Saya balik ya, saudara. Kalau kita pilih yang pintar saja, ya ada orang yang baru bertobat bisa langsung baca sekian ratus buku itu ada, saudara. Ada juga mereka yang belum diuji, tapi mungkin sudah mengerti jauh lebih banyak. Karena mungkin ya, apalagi saudara misalnya bicara dengan orang ateis yang suka berdebat dengan orang Kristen, ya mungkin mereka lebih tahu dari kita. Sudah biasa kok baca kok. Padahal mereka tidak percaya. Jangan sampai itu yang dipilih. Tapi mereka yang sudah biasa menunjukkan kerohanian mereka, teruji, mereka baru boleh mengajar. Saudara. Jadi ya, secara tidak langsung Paulus itu bilang, lebih baik orang yang biasa aja tapi genah, daripada yang tidak genah tapi pintar. Saudara. Masuk akal ya? Jadi satu-satunya syarat yang dituntut dari pengawas atau penilik jemaat, dan tidak dituntut dari semua orang Kristen, adalah mereka bisa ngajar. Atau boleh ngajar, karena sudah menunjukkan keseriusan mereka di dalam iman. Saudara. Tentu hari ini beda ya, karena hari ini tidak bisa hanya penatua dan diaken yang mengajar sekolah minggu, remaja, pemuda, ya lemes saudara mereka nanti ya. Tapi ada guru sekolah minggu, ada pembina remaja, ada juga pembina pemuda dan lain sebagainya, ada pengkhotbah awam, tentu bicara porsi yang beda-beda. Tapi mereka juga sama saudara, mereka yang diberikan kapasitas untuk mengajar, itu bukan yang pinter, bukan yang ciamik dan piawai, tapi mereka yang menunjukkan spiritualitas mereka itu konsisten. Bukan sempurna ya, spiritualitas yang konsisten. Menarik ya saudara waktu baca ini ya, Anda tidak menemukan syarat penatua dan diaken itu misalnya yang ekstrovert, yang rame, tidak ada. Tidak ada yang bicara tentang karakteristik atau bukan karakteristik, tidak ada yang bicara tentang sifat mereka itu mesti kayak gimana. Juga tidak ada yang bicara tentang pencapaian mereka, sudah mentobatkan 100 orang misalnya, tidak ada. Atau rajin penginjilan setiap hari 2 jam misalnya, tidak ada. Saudara. Atau yang sosmednya selalu story-nya ayat firman Tuhan, tidak ada itu. Tapi mereka yang menunjukkan konsisten spirituality. Nah saya kira ya saudara, di dalam gereja kita bersyukur di GRI, saya percaya kok, ini bukan karena ada penatua dan diaken ya, tapi memang kita sudah memilih orang yang saya kira cukup tepat. Saudara. Tapi kita yang bukan penatua dan bukan diaken, kita boleh tanya, kira-kira kalau suatu saat kita dipilih itu cukup tepat atau enggak? Kalau jawabannya iya, ya mikir lagi gitu ya, kayaknya enggak. Tapi kalau jawabannya enggak, ya berarti saudara mesti bertumbuh. Karena suatu saat tentu harus ada orang lain yang menjabat di dalam gereja, saudara. By the way ya, able to teach, cakap mengajar, itu jangan diartikan khotbah. Beda ya. Karena di dalam gereja perjanjian baru, abad pertama, itu enggak ada khotbah. Tidak ada liturgi, saudara. Jadi, bayangkan ini tahun 50-an gitu ya, tahun 100-an. Itu tidak ada misalnya liturgis ya, memimpin pujian 1, mari kita bangkit berdiri, kita memujikan pujian pertama, itu tidak ada. Saudara. Mereka itu ibadah di rumah-rumah, dan yang mereka lakukan, saudara, adalah mereka baca firman bersama, perjanjian lama, menginterpretasi teks perjanjian lama itu di dalam ingatan mereka akan Tuhan Yesus. Mereka akan baca surat-surat rasul nantinya, ketika sudah ada surat rasul itu, mereka baca bersama, saling memberi nasihat, mereka akan berdoa dan bersekutu bersama. Able to teach artinya,
mereka bisa memimpin aktivitas itu, saudara. Jadi mereka itu mengarahkan tugas utama mereka, peka, kalau ada yang menyeleweng di dalam perkumpulan di rumah-rumah itu. Entah pengajaran palsu, aku dengar ada orang ngajar begini loh, ya kalau itu penatua di situ dia harus menguruskan kalau tidak tepat. Atau saudara, misalnya saudara, mereka yang harus peka ketika ada orang-orang yang ditelantarkan di dalam gereja. Mereka juga yang harus peka. Jadi cakap mengajar itu di dalam arti mereka bisa menggiring komunitas rumah-rumah itu, yang mungkin orangnya tidak terlalu banyak tiap rumah, itu semua di track-nya masing-masing, saudara. Itu yang dimaksudkan dengan cakap mengajar. Ini the only outstanding role yang sebetulnya kita bisa katakan ya, sederhananya adalah buah dari konsisten spirituality. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, kalau Anda itu orang Kristen yang baik, bertumbuh baik-baik, saudara pasti suatu saat akan cakap mengajar. Kalau enggak, something wrong itu. Ada yang salah itu. Sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Cakap mengajar? Enggak lah, saya di belakang layar aja. Cakap mengajar berarti ini loh, peka, bisa mengatur, tahu kalau ini melenceng, tahu kalau ini salah. Enggak juga sih, enggak pernah merasa, ya something is wrong, saudara. Karena consistent spirituality, dia akan membuahkan hal ini. Pasti. Cakap mengajar. Peka, so. Dia tahu ketika ada conduct, satu perilaku, satu kegiatan yang menyeleweng nih. Peka nih, dia bisa kembalikan ke situ. Ke real yang benar. Mulai dari keluarga, karena kita semua yang, kalau kita belum menikah, berarti kita masing-masing. Kita yang sudah bersuami atau beristri, kita dengan pasangan. Kita yang sudah bersuami dan beristri, dan punya anak-anak yang belum akil balik, ya dengan keluargamu itu. Consistent spirituality harus di-cultivate mulai dari sana, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? 3 hal. Yang pertama, kita semua perlu menerima bahwa kita dituntut spiritualitas yang sama. Nggak ada yang luar biasa di situ. Syarat yang sama, kita harus bertumbuh sebagaimana anak-anak Tuhan bertumbuh. Satu penghiburan, saudara. 1 Timotius pasal 4, ayat 14 dan seterusnya. Paulus bilang begini, jangan abaikan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan penumpangan tangan oleh majelis penatua. Bertekunlah di dalam hal-hal itu, berikanlah dirimu sepenuhnya untuk itu, sehingga semua orang dapat melihat kemajuanmu. Ada room to grow, ada ruangan untuk bertumbuh. Sehingga semua orang dapat melihat kemajuanmu. Perhatikanlah hidup dan ajaranmu dengan seksama. Bertekunlah di dalam semuanya itu. Karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan menyelamatkan dirimu dan mereka yang mendengarkan kamu. Ini Paulus pada Timotius. Jadi even sekelas Timotius, bahkan sekelas Timotius, ada room to grow. Ini bicara kepada Anda dan saya yang bukan menjabat di dalam gereja ini. There is room to grow. Ada ruangan untuk berkembang, saudara. Ada ruangan untuk bertumbuh. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan baca syarat ini buat orang lain yang sekarang menjabat untuk menghakimi mereka. Tapi doakanlah mereka yang menjabat dan memimpin. Karena mereka perlu doa-doa kita, saudara. Karena mereka perlu doa-doa kita. Mereka itu just orang yang sudah lebih lama saja menunjukkan consistent spirituality. Bukan Superman, bukan juga orang-orang suci, santo-santo, ya bukan. Mereka memerlukan doa-doa kita. Sama seperti Anda nanti akan lebih dewasa, mungkin Anda bukan penatua, mungkin bukan diaken, sampai mati bukan penatua dan bukan diaken, tapi anak-anak di dalam gereja ini, dari yang paling kecil, mereka juga akan melihat Anda seperti para pemimpin jemaat. Kalau kita tidak menunjukkan consistent spirituality, ya kita tidak menjadi pemimpin jemaat bagi anak-anak kecil di dalam gereja kita. Anda yang mengajar sekolah minggu, remaja, melayani di dalam ibadah, melayani di dalam persekutuan, mereka yang baru datang, mereka perlu melihat consistent spirituality dari hidup kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelak, ya mungkin Tuhan pimpin kesempatan diberikan kepada Anda, ambillah kesempatan itu karena itu mulia. Dan ini penting, saudara, karena gereja tidak bisa selamanya hanya dipimpin 1-2 orang yang itu-itu saja, saudara. Tapi kita perlu cultivate ya, generasi yang baru untuk suatu saat memimpin gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sejenak kami renungkan. Sebentar kami akan berdoa bagi pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk apa yang kami doakan. Kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menerima dan mengerti apa yang harus kami doakan ketika kami berlutut merendahkan diri di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.